Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, segala nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kaki kita untuk menuju satu majelis yang dimana majelis ini adalah majelis yang sangat mulia. Bahkan di dalam disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat sayyarah, dikatakan sebagai sayyarah, yang biasa berkeliling. Mereka berkeliling untuk mencari majalis dzikr, untuk mencari majelis-majelis dzikir, majelis-majelis yang dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yang diajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidaklah kehadiran mereka itu kecuali untuk suatu hal yang besar juga. Adanya mereka adalah mereka mendoakan orang-orang yang belajar, orang-orang yang menuntut ilmu agama. Maka ini adalah suatu keutamaan yang sangat agung, suatu keutamaan yang sangat besar, yang hendaknya setiap kita berusaha untuk mensyukuri kenikmatan tersebut. Ikhwatul iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Sedikit kami bercerita. Jadi kemarin saudara saya Ustaz Zulfikar ini minta untuk agar saya mengisi di tempat ini. Kemudian beliau meminta untuk membawakan satu tema untuk supaya saya sampaikan. Nah, tapi saya agak keberatan dengan tema tersebut. Kemudian terjadilah mukalamah, ya, sampai pada akhirnya saya minta untuk disampaikan salah satu di antara bab dari Riyadhus Shalihin. Kemudian saya bilang silahkan terserah mau pakai bab mana. Kemudian beliau mengatakan bab hifdzul lisan. Kemudian tatkala saya cek di Riyadhus Shalihin, bab hifdzul lisan ini diletakkan oleh Imam Nawawi di akhir-akhir dan digandengkan dengan bab an-nahyu 'anil ghibah, larangan dari riba. Karena keharusan seseorang yang meninggalkan riba, maka berarti dia adalah orang yang menjaga lisan. Kemudian beliau juga memberikan satu tema, satu judul, yaitu saring sebelum sharing. Karena saya lihat judulnya yang seperti itu, kemudian saya lihat juga dalam kitab Riyadhus Shalihin pembahasan ghibah, pembahasan menjaga lisan itu digandengkan dengan ghibah. Maka saya pun mencari juga pembahasan yang lain di dalam di dalam risalah-risalah para ulama, dan alhamdulillah saya menemukan satu risalah yang insya Allah lebih luas lagi pembahasannya, dan tercakup di dalamnya juga hadis-hadis dalam Riyadhus Shalihin, yaitu salah satu risalah yang mulia yang dikarang oleh Syekh Ahmad Muhammad Muftarish. Maka saya bawakan di sini risalah yang dituliskan oleh beliau. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisan ini merupakan suatu kenikmatan
dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Kendati demikian, lisan ini sebagaimana yang diibaratkan oleh beberapa ulama, bahwasanya dia seperti pisau bermata dua. Dia bisa membawa seseorang kepada derajat yang sangat tinggi di surga. Tapi sebaliknya, dengan lisan pula seseorang itu bisa masuk ke dalam neraka dengan mudah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya lisan ini adalah sesuatu yang seorang hamba harus berusaha untuk menempatkannya kepada kebaikan agar dia bisa membawanya kepada surga. Dan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang amalan-amalan yang bisa membawa seseorang kepada surga dengan lisannya. Di sana juga ada hadis-hadis pula yang sangat banyak yang menerangkan bahwasanya lisan juga bisa menjerumuskan seseorang kepada kesengsaraan di dunia, juga kesengsaraan tatkala nanti di hari kiamat. Ikhwata liman azani Allah wa iyyakum. Beliau mengatakan, "Falisanu min ni'amillahil 'azimah wa lataif sun'ihil gharibah, fahuwa saghirul hajm adimatut ta'ati wa rajam." Lisan itu adalah termasuk di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Walaupun kecil bentuknya, akan tetapi lisan ini bisa membawa seseorang pada ketaatan. Sampai itu juga lisan bisa membawa seseorang kepada dosa dan kemaksiatan. Afatun 'azimatun tawalladat minhal ahqad. Dan lisan ini bisa membawa kepada malapetaka-malapetaka yang sangat besar, yang sangat banyak sekali yang ditimbulkan dari lisan. Dengan lisan seseorang bisa saling membenci, saling memusuhi, bahkan mungkin saling berperang. Afatun 'azimatun tughdibur rabba jalla wa ala. Bisa membawa malapetaka berupa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhrijul abda min diwanis salihin wa tudkhiluhu fi zumratil usatil fasiqin. Dan dia juga bisa menjerumuskan seseorang kepada dosa sehingga dia termasuk orang-orang yang fasik. Kemudian beliau menjelaskan ada beberapa afat, ada beberapa malapetaka yang beliau sebutkan. Ini hanya sedikit saja. Akan tetapi beliau hanya mencontohkan malapetaka yang amat sering dilakukan oleh kaum muslimin yang melakukannya. Di antara malapetaka yang disebutkan oleh beliau adalah yaitu as-sukhri, merasa bangga diri sehingga mengolok-olok orang lain. Istihza, penghinaan, dan memberikan lakop-lakop yang jelek terhadap orang lain. Dan ini tentu sangat diharamkan dalam syariat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Mereka para sahabat mengatakan, kalau andaikan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wahai orang-orang beriman, letakkan telingamu dengan baik-baik, dengarkan baik-baik. Karena setelah itu pasti ada, kalau tidak larangan yang kita harus untuk menjauhinya, atau perintah yang kita disuruh untuk melaksanakannya. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah satu kaum itu menghina orang lain, menghina kaum yang lain. Bisa jadi mereka yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina.
Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Begitu pula juga mukminah, perempuan-perempuan, muslimah. Janganlah mencela muslimah yang lain, karena bisa jadi yang mereka cela lebih baik daripada yang mencela. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian itu menghina diri kalian, merendahkan diri kalian sendiri. Di sini terdapat isyarat kalau merendahkan diri sendiri tidak boleh berarti merendahkan orang lain lebih tidak boleh lagi. Bahkan kebanyakan manusia ini tidak mau direndahkan. Siapa di antara kita yang mau direndahkan orang lain? Tidak ada di antara manusia yang ingin direndahkan oleh orang lain. Maka kita tidak boleh merendahkan orang lain. Wala tanabazu bil alqab, dan jangan berikan lakop-lakop yang jelek, nama-nama yang jelek. Ya, julukan-julukan yang jelek. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Sungguh julukan-julukan yang jelek tersebut adalah sebuah kefasikan setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Dan barang siapa yang tidak mau bertobat, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka itu orang-orang yang telah berbuat zalim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat ini, berfirman di dalam ayat ini, bisa jadi orang-orang yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang seorang hamba dari fisiknya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memandang seorang hamba dari status sosialnya atau status ekonominya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memandang seseorang dari hatinya. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memperhatikan seseorang dari parasukanya, dari bentuk tubuhnya, ataupun dari status ekonominya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang seseorang dari hatinya dan amalannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya bahwa bisa jadi orang-orang yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Dan inilah yang terjadi, yang inilah seringnya. Seringnya orang-orang yang merendahkan orang lain, pasti orang yang direndahkan lebih baik daripada orang yang merendahkan. Kenapa? Karena tidaklah seseorang merendahkan orang lain kecuali hal tersebut berasal dari orang yang memiliki hati kotor, orang yang akhlaknya buruk, akhlaknya tidak terpuji. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW pernah mengatakan, bihasbi mri'in minasyarri ayyahkira aqahu. Cukuplah seseorang itu dikatakan sebagai orang yang buruk tatkala dia merendahkan saudaranya muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk tatkala dia merendahkan saudaranya muslim. Maka ini menunjukkan orang-orang yang merendahkan orang lain lebih jelek daripada orang yang direndahkan. Kemudian di antara malapetaka yang berikutnya ini disebutkan oleh beliau, wa minal afat al-fuhsyu was-sabbu wal-la'n, yaitu malapetaka ucapan kotor, ucapan buruk dan laknat. Wa kullu hadza madmumun wa manhiyun anhu. Dan ini semua dilarang di dalam syariat kita. Walil asaf inna hadhil umur qad intasharat katsiran bainan nasi fi hadzal zaman. Akan tapi yang muskilahnya, hal seperti ini sangat banyak kita jumpai di masyarakat. Masyarakat muslim kita jumpai, baik secara langsung. Kita jumpai mungkin seseorang yang berkata buruk dengan teman-temannya, berkata berucap kotor, ngomong-ngomong yang tidak baik. Terkadang juga terjadi antara saudaranya, saudara kandung, sesama saudara kandung. Terkadang juga terjadi antara orang tua dengan anaknya. Bahkan ada dari anaknya kepada bapaknya. Ini ada dalam masyarakat kita. Begitu pula kita juga akan jumpai dalam dunia maya, dunia
di dalam sosial media sangat banyak sekali. Bahkan sering saya dengar kabar bahwa orang Indonesia ini ya, paling banyak ya, mereka orang-orang yang banyak memberikan komentar-komentar kotor sampai dicap seperti itu. Maka ini menunjukkan ya, bagaimana banyaknya masyarakat kita yang tidak paham dengan agamanya, tidak paham dengan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Karena tatkala seseorang itu memahami apa yang dibawakan oleh Rasulullah, apa yang diajarkan oleh Rasulullah mengatakan, ya, laisal muslimu bitqa'an, tidaklah laisal mu'minu bitqa'an, tidaklah seorang mukmin. Dikatakan seorang mukmin. Tidaklah dikatakan seorang mukmin orang-orang yang suka mencela, hobinya ngomong kotor, hobinya berkata yang buruk. Ya. Walal la'an, itu pula juga suka melaknat. Ya. Walal fahish, bukan orang yang suka buruk, nah, baik ucapan maupun perbuatan. Ya. Kalau misalkan dia paham dengan ajaran nabinya, bahkan mungkin sering kita dengar hadis Nabi Muhammad SAW, bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, kalau misalkan dia tahu akhlak mulia, kata-kata kotor tersebut pasti dia paham. Kata-kata kotor ini bukanlah akhlak mulia. Mereka pasti paham apa yang mereka ucapkan ini adalah bukan sesuatu yang baik. Ya. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal tersebut. Pertama di media sosial, yang sangat mudah seseorang itu berkomentar dalam masalah apapun, bahkan hal-hal yang dia tidak tahu masalahnya, tidak tahu ilmunya, tidak punya ilmunya. Makanya disebutkan salah satu malapetaka yang terbesar dari mulut ini adalah seseorang berbicara tanpa ilmu. Oleh karenanya di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan pertama kali tatkala sebelum Imam Nawawi menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan menjaga lisan, beliau membawakan satu ayat, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak punya ilmu baginya. Tuh, betapa banyak muslim ya, baik muslim baik seorang muslim ataupun muslimah yang berkomentar di sosial media. Ya. Mungkin karena dia merasa bahwasanya kalau dia berkomentar dia tidak ada orang yang lain lihat, makanya mereka berani. Coba kalau misalkan bertatap muka, tidak akan berani berkomentar seperti itu. Tapi karena dia merasa bahwasanya tidak ada yang melihat, makanya dia dengan mudahnya berkomentar dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak pantas, yang dia tidak punya ilmu di dalamnya. Maka seorang muslim adalah seorang yang cerdas, bukan asal ngomong, akan tapi dia berpikir sebelum berbicara. Dipikirkan apa yang mau dibicarakan, apakah yang akan dibicarakan ini baik atau buruk. Nanti kita akan jelaskan juga ada beberapa hadis yang berkaitan tentang ini. Ya, kemudian di antara malapetaka yang ditimbulkan dari lisan, yaitu al-kadhib, dusta. Dan ini banyak di antara kita yang masih bermudah-mudahan dalam masalah ini. Dusta. Beliau mengatakan wa huwa jima'u kulli syahr. Ini dusta ini adalah kumpulan keburukan. Ya, semua keburukan ditimbulkan dari dusta ini. Ya. Gara-gara dusta seseorang bisa bermaksiat dengan maksiat-maksiat yang lain. Ya. Makanya dibilang jima'u kulli syahr wa aslu kulli dzam, dan asal semua perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah dusta. Ya. Wa annahu laisa min sifatil mu'minin. Suka dusta ini bukanlah sifat orang-orang beriman. Ya. Coba bayangkan Nabi kita Ibrahim alaihissalam, tatkala di hari akhir nanti, kita tahu ada hadis namanya hadis syafaat. Ya. Syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum manusia ini meminta syafaat kepada Nabi, mereka semua meminta pada syafaat kepada nabi yang lain. Ya.
Beliau minta mereka meminta kepada Adam. Nanti urus sampai meminta kepada Nabi Ibrahim juga. Akan tapi apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menolaknya karena beliau merasa punya dosa. Apa dosanya? Dosanya bohong. Padahal bohongnya Nabi Ibrahim bukan bohong benar, tapi tauriyah. Tapi saking bagaimana akhlaknya, mulianya Nabi Ibrahim sampai beliau saking tawadunya beliau mengatakan, saya pernah berbuat dosa seperti ini dan seperti itu. Alaika anni. Jangan sama saya, sama yang lain aja. Sampai seperti itu. Inilah potret Nabi kita mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Yang Nabi Muhammad SAW juga disuruh mengikutinya. Anittabi millata Ibrahim hanifa. Itu ikutilah agamanya Ibrahim yang lurus. Maka bohong ini bukan sifatnya orang-orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yaftaril kadzibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun." Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngada kedustaan, ya, itu adalah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka bukan orang yang beriman. Wa ulaika humul kadzibun. Mereka ini benar-benar orang yang paling dusta. Mereka ini orang-orang yang dusta. Ya. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisah." Ada 4 sifat yang tatkala seseorang ini ada pada satu orang, maka dia dihukumi seperti orang-orang munafik yang khalis. Benar-benar munafik sudah. Karena munafik itu terbagi menjadi 2. Ada munafik amali, ada munafik i'tiqadi. Munafik amali itu adalah munafik sifat-sifat yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya itu adalah sifatnya orang-orang munafik. Dan ini tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Salah satu contohnya adalah hadis ini. Itulah hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya ya, afdhalus sholati 'alal munafiqina sholatul fajri wal isya. Ya. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Orang munafik. Terus orang-orang yang mengakhirkan salat asar sampai dekat waktu maghrib baru dia salat. Akhirnya karena dia dekat waktu maghrib, salatnya cepat-cepat. Dibilang sama Nabi Muhammad SAW, tilka salatul munafik. Ini orang salatnya orang munafik. Nah, amalan-amalan seperti ini adalah termasuk nifak amali. Tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dari Islam. Tetapi di sana ada nifak i'tiqadi. Nifak i'tiqadi, nifak dari keyakinan, kemunafikan dari keyakinan. Jadi ini kemunafikan orang-orang di zamannya Nabi Muhammad SAW. Munafik i'tiqadi ini mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Ya. Bahkan dikatakan disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di kerak neraka. Kerak neraka. Karena mereka bagaimana bahayanya mereka. Wa man kana khoslatun minhunna, dan barang siapa yang memiliki salah satu di antara 4 sifat tersebut, ya kana fi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha, maka dia dihukumnya dia memiliki salah satu di antara sifat-sifat munafik sampai dia mau meninggalkannya. Kapan itu? Yang pertama adalah tatkala seseorang itu suka berbohong, idza haddatsa kadzab. Setiap kali dia bicara sukanya dusta. Ya. Ya, tolong hati-hati ini. Terus kemudian yang kedua adalah idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia selalu ingkar. Selalu dia mengingkari janji. Wa idza ahada ghadara. Apabila dia memiliki perjanjian, maka dia khianat terhadap perjanjian tersebut. Dia memiliki kesepakatan dengan orang lain, maka dia khianat. Wa idza khasama fajara. Dan apabila dia sedang berdebat, itu dia gak mau kalah,
hajar. Dia nggak mau kalah dalam debatnya. Ini menunjukkan bagaimana sifat kadzib, dusta, itu termasuk sifat-sifatnya orang-orang munafik. Kalau di media sosial sangat banyak sekali kedustaan-kedustaan yang terjadi, hoax-hoax. Dan kita sebagai muslim, kita sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati dari kedustaan. Karena bisa jadi kita mengirimkan sesuatu, ya, mengirimkan suatu kabar, suatu berita, ya. Yang berita itu ternyata berita dusta, bisa jadi kita juga dapat dosanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang fasik, ya, maka dengan membawa kabar, membawa suatu berita, maka jangan ditelan mentah-mentah. Ya. Fatabayyanu, maka cross check lah. Cek beritanya benar apa tidak. Jangan asal share. Dapat kabar apapun jangan asal share. Ya. Jangan asal kirim. Cek dulu kabarnya benar atau tidak. Atau lebih tepatnya jangan kirimkan. Selamat Anda. Lebih selamat. Maka di sini perlunya kita berhati-hati dalam masalah kadzib, berdusta. Bahkan muskilah dari dusta ini adalah banyak sekali kedustaan yang terjadi untuk menertawakan kaum, yaitu komedi. Berdusta dalam bentuk komedi. Kalau dibilangnya sama biasanya dibilang sama orang stand up komedi gitu ya. Muskilahnya yang menjadi bahaya di sini, ya, kita sering tertawa karena melihat seperti itu. Misalkan di antara kita ada yang sering melihat seperti itu, kita sering tertawa melihat seperti itu. Masalahnya yang dia bawakan ini benar apa enggak? Orang zaman sekarang yang penting orang itu tertawa, tidak berpikir apakah ini dusta atau bukan. Nanti orang itu di hari kiamat banyak yang dijerumuskan, dimasukkan dalam surga, diseret ke dalam neraka, itu sebab lisannya. Begitu pula di dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna rajula la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya seseorang itu mengucapkan satu kalimat, bayangkan. Gara-gara satu kalimat ini ma yatabayyanu ma fiha. Ya. Beliau mengatakan ya, yang dia tidak tahu apakah dia itu kalimat tersebut itu adalah sebuah ketaatan ataupun sebuah kemaksiatan. Ini dia tidak tahu. Bagaimana kalau dia tahu itu sebuah kemaksiatan? Ya, yazillu biha fin nari. Ternyata kalimat tersebut adalah kalimat maksiat, yang mengandung maksiat. Ya, gara-gara itu dia masuk ke dalam neraka ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sedalam ya, jaraknya sejauh antara timur dan barat. Dalam hadis lain disebutkan yahwi biha sab'ina kharifan finnar. Ya, dia dimasukkan ke dalam neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Di dalam hadis yang lain disebutkan ya, bagaimana bagaimana bahaya lisan ini. Rasulullah SAW juga bersabda, man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah. Ya. Barang siapa yang bisa menjamin untukku, bisa menjaga apa yang ada di antara dua jenggotnya, yaitu lisannya, wa ma baina rijlaihi, dan di antara kedua kakinya, yaitu kemaluannya, atman lahul jannah, maka saya janjikan, saya jamin dia pasti masuk surga. Saya jamin dia pasti masuk surga. Maka kita tahu kenapa Nabi kita Muhammad SAW mengatakan demikian. Karena banyaknya dosa ini timbul dari lisan. Banyaknya dosa ini timbul dari lisan dan kemaluan. Akan tetapi para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan berkahi Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita adalah nabi
yang sangat cinta kepada umatnya. Nabi kita adalah nabi yang sangat sayang kepada umatnya. Tatkala umat ini merasa keberatan, maka beliau juga merasa keberatan. Sangat berat. Ya. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau merasa berat terhadap apa yang kaum muslimin juga merasa berat. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad SAW selalu memberikan jalan keluar, ya, supaya kita bisa terhindar dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada neraka. Dan Nabi SAW sudah sering menjelaskan hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari api neraka. Di dalam satu hadis, yang hadis ini bisa dibilang dia sebagai kaidah, satu kaidah bagaimana seseorang itu bisa selamat, ya, dari malapetaka lisan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa, ya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ya, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik atau diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengikat orang yang mengucapkan baik atau dia diam sebagai orang yang beriman dengan iman yang sempurna, beriman dengan iman yang sempurna terhadap Allah dan hari akhir. Maka Rasulullah memberikan jalan keluar, memberikan pilihan. Kalau kamu mau selamat dari dosa lisan ini, malapetaka lisan ini, ya kamu katakan hal-hal yang baik. Kamu jangan share sesuatu kecuali kamu tahu itu dia bermanfaat atau tidak. Auliyasmut, kalau kamu nggak tahu itu bermanfaat apa tidak, lebih baik diam aja. Nggak usah di-share, nggak usah dikirim. Cukup ada dua pilihan, kalau nggak berkata baik atau diam. Tidak ada yang ketiga. Tidak ada istilahnya banyak omong. Banyak omong, kecuali banyak omong untuk mengajak seseorang untuk ibadah kebaikan, atau mengajak seseorang kepada ketaatan. Maka ini berkata, karena setelah seseorang itu banyak bicara, maka dia pasti banyak kelirunya. Dan tatkala seseorang banyak kelirunya, pasti dia banyak dosanya. Tatkala banyak dosanya, maka neraka adalah yang tepat baginya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, walaupun hadisnya ini diperselisihkan, bukan diperselisihkan. Hadisnya ini adalah hadis fard. Kalau dalam ilmu hadis, ini adalah hadis yang ya bisa dibilang lebih dekat kepada dhaif. Beliau mengatakan, "Man katsura kalamu katsura ghalatu katsura saqatu." Barang siapa yang banyak bicaranya, maka dia banyak ketergelincirannya. Wa man katsura saqatuhu katsurat khotoyahu. Barang siapa yang banyak tergelincirnya, pasti dia banyak dosanya. Dan barang siwaman katsura khotoyahu kanatin naru aula bihi. Kalau misalkan dia banyak dosanya, pasti neraka adalah tempat yang tepat baginya. Walaupun di sini lebih dekat kepada lemah akan, tapi hadis ini benar maknanya. Dan inilah yang dipahami oleh para sahabat. Para sahabat sangat memahami bagaimana bahayanya lisan. Ibnu Abbas suatu ketika pernah mengatakan, beliau suatu ketika memegang lisannya. Kemudian ditanya sama seseorang, Ibnu Buraidah namanya, "Kenapa kamu melakukan hal tersebut?" Beliau mengatakan, "Waiha, celakalah kamu. Kul khairan tabnam." Kalau enggak kamu sebisa mungkin kamu katakan kebaikan supaya kamu mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Awiskut ansu'in taslam, atau kamu diam dari keburukan sehingga kamu bisa selamat. Wa illa fa'lam annaka satandam. Kalau kamu enggak melakukan salah satu di antara kedua ini, ketahuilah kamu pasti bakal menyesal nantinya. Maka para sahabat ini juga paham. Lebih lagi, sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Pernah suatu ketika sahabat Umar menjumpai sahabat Abu Bakar sedang menarik lisannya, ditarik lisannya. Sambil beliau menarik lisannya sendiri, maka Umar mengatakan, "Mah, cukup wahai Abu Bakar. Ghafarallahu lak, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu." Maka Abu Bakar mengatakan,
menjelaskan kenapa beliau melakukan itu. Coba bayangkan, ini sahabat mulia Abu Bakar, ya, sahabat yang apabila imannya ditaruh di dalam satu timbangan, di timbangan yang lain ditaruh iman semua orang selain Nabi kita Muhammad SAW, maka akan lebih kuat, akan lebih berat imannya Abu Bakar. Beliau sangat paham bahayanya lisan, sampai beliau melakukan hal tersebut. Beliau melakukan hal tersebut untuk mengingatkan dirinya sendiri. Maka apalagi kita lebih pantas untuk mengingatkan diri kita sendiri tentang bahaya lisan. Maka sebisa mungkin kita menggunakan waktu kita dengan baik. Kita gunakan waktu kita untuk ketaatan. Karena kalau kita tidak menggunakan waktu kita untuk ketaatan, maka akan disibukkan dengan hal-hal yang mubah, bahkan mungkin bisa jadi pada kemaksiatan. Karena itu Ibnu Qayyim pernah mengatakan, ya, kalau kamu tidak disibukkan dengan ketaatan, kamu pasti akan disibukkan kepada kemaksiatan. Kamu akan disibukkan kepada kemaksiatan. Kenapa kita tidak bisa menggunakan waktu-waktu kita dengan baik? Tatkala kita sedang melakukan hal-hal mungkin yang kita butuh untuk fokus di dalamnya, kita juga bisa iringi dengan zikir-zikir. Tatkala kita naik motor, tatkala kita sedang safar, tatkala kita sedang masak, mungkin ibu-ibu sedang masak, gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bisa mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim? Sedangkan dua kalimat itu Nabi kita Muhammad mengatakan dua kalimat ini kalimat ringan di lisan tapi berat di timbangan. Sudah berat, ringan di lisan tapi berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak bisa mengucapkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar? Sedangkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan apa? 4 kalimat ini lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Kenapa kita tidak bisa memperbanyak istighfar saja? Astagfirullah atubu ilaih, astagfirullahaladzim. Ya, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan apa? Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Ya. Sangat beruntung nanti di hari kiamat tatkala seseorang diberikan catatan amal kebaikannya, ternyata banyak di dalam amalan kebaikannya banyak istighfar. Dan kita harus memahami hal ini. Kita harus berusaha untuk mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah kaum muslimin di rahmatin Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai jam 5 ya. Para jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan langkah kita di dalam menuntut ilmu, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kita dari malapetaka lisan yang bisa menghancurkan kehidupan seseorang baik di dunia maupun di akhirat. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan bagaimana? Ya. Insyaallah kalau saya bisa saya jawab, kalau enggak Allah. Ini terkait dasar ini kan kita juga akan tahu ini benar atau enggaknya kan juga nggak tahu kan, ya makanya sama-sama mungkin ya kayak memberi nasihat atau ya mungkin bisa jadi dengan tasabut. Bisa jadi dengan tasabut. Kalau misalnya kita mendapatkan suatu kabar, ya, dari manapun kabar itu, kemudian kita ingin tahu sebenarnya, kita nge-share itu bukan untuk sebenarnya cuma sekedar nge-share aja. Mungkin kita juga ingin tahu apakah ini benar masalah. Bisa tasabut. Kalau misalkan kita tidak tahu ilmunya, misalkan tentang masalah apa, kita nggak tahu ilmunya, tanya kepada orang yang ahlinya dalam masalah apapun itu, supaya kita benar-benar sudah masuk pada orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kita sudah melakukan tabayyun. Kita sudah mengecek kebenaran berita tersebut, apakah benar apa tidak. Jadi sebisa mungkin kita berusaha untuk mengecek kebenaran berita tersebut. Itu Bapak. Tapi setelahnya kalau apa? Ustaz yang masyhur lah, sebenarnya kita kan nggak bisa tabayun langsung kan. Ya.
harapannya sih hanya untuk apa ya? Tapi ini grupnya. Mengambil ibrahnya. Ya. Iya. Jadi seperti ini Pak. Ya. Mungkin Bapak ini mungkin agak sedikit ada bingung karena di sana ada hadis yang menjelaskan ya, bahwasanya al-haq itu diterima dari siapapun. Yang penting dia al-haq. Cuman masalahnya kebenaran itu Bapak. Siapa yang tahu timbangannya? Kalau kita nggak tahu ilmunya. Kalau kita nggak tahu ilmunya, ya kita kasih kepada orang yang lebih berilmu. Misalkan kita mendapat ini ada ibroh, bagus. Tapi yang mengucapkan ini saya tidak tahu kebenarannya. Atau mungkin kita tahu orang ini adalah biasanya dibilang sama ustaz-ustaz kita adalah dia orang ahli bid'ah misalnya. Ya kita tanya kepada ustaz kita kirim ke ustaz kita, apa ustaz ini apakah yang disampaikan ini benar itu benar? Karena ya, kenapa kita harus mengambil ibroh-ibroh dari seperti itu sedangkan di dalam Al-Quran juga banyak ibroh-ibroh. Mending kita sibukkan diri kita dengan mengambil ibroh dari Al-Quran. Ya karena kita juga tidak tahu ibroh yang dia pelajaran yang beliau sampaikan. Ya bisa jadi ya kalau misalkan timbul dari orang yang biasa berbuat bid'ah, ya biasanya juga kadang-kadang seringnya juga bohong. Kenapa? Karena orang yang ahli bid'ah namanya tidak dikatakan orang bid'ah ahli bid'ah kecuali dia mengajak kepada kebid'ahan tersebut. Nah bisa jadi dustakan, apalagi kabar biasa, apalagi cerita-cerita. Jadi sebisa mungkin kalau kita mau ambil ibroh, cari yang lain. Atau kalau kita nggak tahu ilmunya, tanya kepada ustaznya. Kira-kira ini bagus nggak ustaz ibroh? Ini bisa diambil pelajaran dalam masalah ini. Jadi seperti itu. Kita bertanya yang lain. Paham ya Pak ya? Ya mungkin ini saja sedikit yang sahabat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Kita tutup pertemuan kita pada sore hari ini dengan doa Al-Qur'an. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.